Halo guys, welcome back to my channel DCHW. Oke, di video kali ini saya ingin membandingkan ROM Havoc OS versi Pi dengan ROM Havoc OS versi yang Android 10 di Redmi Note 5. Di sini yang saya bandingkan yaitu ROM Havoc OS versi 2.9 untuk Android Pi di Havoc OS dengan versi yang tertinggi. Dan saya menggunakan Havoc OS versi 3.2 sebagai perwakilan Android 10 di Havoc OS. Oke, bagi yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, share kepada teman kalian, rekomendasikan eksistensi dari channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, yang pertama yang kita bandingkan adalah kustomisasi pada Android 9 dan Android 10 di Havoc OS. Untuk kustomisasi, saya rasa lebih lengkap di Android 9 karena di Android 9 itu ada fitur baru-baru ini atau Regen Application, dan pada launchernya kita bisa mengkustomisasi tema, tampilan beranda, desktop, laci aplikasi, dan lain-lain. Kita bisa mengkustomisasi semenarik mungkin sesuka hati kita. Sedangkan untuk Android 10 itu monoton dan tidak bisa dirubah-rubah. Jadi untuk kustomisasi menurut saya ini lebih lengkap di Android 9 atau tepatnya Havoc OS versi 2.9. Oke, untuk kedua yaitu kamera. Dari sektor kamera, untuk versi Android Pi ini kameranya yang kamera depan itu ngebug, warnanya menjadi lebih gelap dan banyak noise. Seperti pada ROM AX yang kameranya itu menjadi gelap dan burik. Jadi kita perlu menambal MIUI Cam Mode versi 3.0.4 supaya kamera depannya itu menjadi jernih dan terang. Kemudian untuk Havoc OS versi Android 10 atau Havoc OS versi 3.2 itu kameranya sudah bawaan jernih. Jadi untuk kamera depannya itu jernih tanpa harus kita tambal menggunakan MIUI Cam Mode. Dan ketika kita tambal menggunakan MIUI Cam Mode itu kameranya akan ngebug karena belum cocok untuk versi Android 10. Oke, ngomong-ngomong kamera, bagi yang video call-nya itu gelap bisa dicoba. Di video saya yang sebelumnya itu ada cara mencerahkan kamera saat video call di WhatsApp. Silahkan ditonton dan disimak. Oke, untuk kamera saya rasa lebih baik di Android 10 Havoc OS versi 3.2. Kemudian tes Antutu mendapatkan skor berapa, lebih tinggi mana antara Havoc OS versi 2.9 dengan Havoc OS versi 3.2. Yang skornya lebih tinggi itu berarti yang berperforma. Untuk skor Antutu lebih tinggi di Android 10. Di Android Pi itu mendapatkan skor 143.000 sekian, sedangkan di Android 10 mendapatkan 148.000 sekian. Dengan kernel bawaan dan kecepatan CPU itu 1,8 GHz atau standar dari Redmi Note 5, dengan GPU ditingkatkan dari 509 ke 512. Jadi untuk speed CPU-nya itu sama dan GPU-nya juga sama, tapi mendapatkan skor berbeda di Antutu. Oke, kemudian kita tes menggunakan GPU Mac Benchmark, mendapatkan skor berapa untuk Android 9 dan Android 10 di Havoc OS ini.
lebih tinggi yang mana. Oke, untuk tes GPU Mac Benchmark ini di Android Pie mendapatkan skor yaitu 433.000 sekian. Sedangkan untuk Android 10 mendapatkan 456.000 sekian. Jadi untuk performa GPU itu lebih tinggi di Android 10 di Havok OS versi 3.2. Untuk baterai saya rasa itu lebih irit di Android 9. Untuk Android 10 itu sedikit lebih boros ketimbang Android 9. Karena performa lebih itu pasti penggunaan daya juga lebih. Dan kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka menggunakan Android 9. Meskipun ada beberapa kekurangan, tapi saya lebih suka di Android 9 karena masih banyak kustomisasi, modifikasi dari kernel dan aplikasi-aplikasi lain yang masih mendukung di Android 9 dan belum mendukung di Android 10. Jadi untuk bahan-bahan modifikasi itu lebih banyak di Android 9. Sedangkan di Android 10 itu masih sedikit yang menyediakan untuk kustomisasi seperti kernel dan aplikasi lain-lain. Oke, selanjutnya kita ke cara memasang ROM. Di sini saya contohkan untuk memasang ROM Havok OS yang 3.2 atau yang Android 10. Ini yang saya pasang belum include GApps atau OpenGApps. Jadi kita perlu memasang OpenGApps secara manual. Oke, seperti biasa kita masuk ke TWRP atau Custom Recovery lainnya. Di sini saya menggunakan Orange Fog Recovery Project. Dan seperti biasa sebelum kita install ROM itu kita perlu membersihkan dulu. Kita wipe semua kecuali internal storage, micro SD dan USB OTG. Setelah itu kita swipe untuk melakukan pembersihan. Oke, kemudian kita pergi ke files dan cari file ROM-nya. Kita pilih file ROM-nya Havok OS 3.2 dan kemudian kita add QQ atau tambahkan antrian. Kita tambahkan untuk OpenGApps versi 10 yang nano sesuai Android dan ARM-nya. Oke, setelah itu langsung saja kita swipe untuk memasang kedua files ini. Tunggu instalasi sekitar kurang lebih 5 menitan dan tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kita reboot sistem, maka Android akan mereboot ke ROM yang tadi kita pasang. Tunggu prosesnya sekitar 5 menit. Dan kemudian silahkan setting-setting awal Android seperti baru. Bagi yang bootloop itu mungkin OpenGApps-nya itu tidak sesuai atau tidak cocok. Jadi pastikan OpenGApps-nya itu sesuai dengan versi Android dan versi HP kalian. ARM-nya itu berapa? Dicek menggunakan CPU Identifier Pro atau menggunakan CPU Z. Lihat di sistem itu menggunakan ARM berapa. Lalu download OpenGApps-nya dan di-flashkan di TWRP seperti yang saya lakukan tadi. Atau lebih lengkapnya cek di video saya yang sebelumnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tonton juga video menarik lainnya dari channel ini dan subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya. Klik like video ini dan rekomendasikan kepada teman kalian juga supaya channel ini bisa terus berkembang dan ramai.
Bagi yang mau bertanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan bye.